Bahkan ada satu teman saya di Jogja, satu lembar kain batik ditukar dengan BMW M5. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanigaran. Tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan pada saat ini atau hari ini juga kita kedatangan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kanigaran, tepatnya di Kelurahan Kebonsari Kulon. Dan beliau adalah beliau merupakan founder dari Batik Purwa. Dan siapa beliau? Dan inilah dia, Bang Niko Sawiji kalau nggak salah ya. Iya, benar. Oke, selamat datang di Ala-Ala Studio, Mas Niko. Gaul ya, guys, warganet. Gaul sekali nih. Ini salah satu konco ngopi yang paling gaul. Oke, kabar sehat Niko? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat. Sehat. Insya Allah ya, walaupun di pandemi ini ya, semoga harapannya dari Salam Channel kita tetap survive dan tetap membangun Kota Probolinggo, khususnya Kecamatan Kanigaran. Ya, gitu. okay. Niko, ya, kita ngobrol santai aja. Oke. Ngopi ngobrol pintar. Itu adalah salah satu media sosial podcast inovasi Kecamatan Kanigaran. Ya. Dan di dalam ngopi sendiri itu ada namanya Ngopi Pepi, ada publikasi, edukasi, promosi dan informasi. Dan di situ adalah ruang bagi pelaku UMKM, ruang bagi pelaku seni semuanya yang ada di Kecamatan Kanigaran untuk bisa mempromosikan. Nah, dan pada ini ya mungkin kita kebanyakan di akun YouTube aja, tapi ada kita media sosial di Kecamatan Kanigaran, ada juga Facebook, Instagram juga ada. Nantinya kita bantu semuanya, kita bantu di media sosial yang di Kecamatan Kanigaran. Oke. Mas, saya ngomongnya Mas Niko, Bang Niko, apa yang lebih gaul lagi? Mas aja lah. Mas Niko ya? Iya, orang Jawa itu lebih berani gitu. Yang pasti jangan Tante Niko. Oke. Bahaya tuh, bahaya. Mas Niko, ya, asli Probolinggo? Asli. Kecamatan asli Kebonsari Kulon, Kanigaran. Kita sapa dulu warganet Kecamatan Kulon. Hai. Selamat bergabung teman-teman di YouTube channel Kecamatan Kanigaran. Kita ngobrol santai ya di sini ya. Iya. Kita sharing-sharing lah. Nah, benar. Jadi kita duduk di sini bukan sebagai bukan penceramah, bukan sebagai tutorial, bukan sih. Bener. Gitu. Kita kan hanya sharing. Betul. Jadi kita tahu bahwasanya Batik Purwa itu sudah track recordnya sudah alhamdulillah kan gitu. Ya, siapa sih yang nggak tahu Batik Purwa kan gitu loh. Dan siapa sih yang nggak tahu Mas Niko? Wow, kalau saya lihat Mas Niko nih multi talent kalau nggak salah ya. Semuanya bisa maksudnya. Karena yang saya kenal dulu, ternyata Mas Niko pelaku UMKM batik. Padahal dulu bukan sih gitu loh. Jadi ketika ada peluang yang ada harus di. Iya betul. Kita harus masuk lah. Nah gitu. Mas Niko, sejarah Batik Purwa itu tahun berapa Mas? Sampai sekarang sudah berapa tahun berdiri? Sekitar 9 tahun ya. 9 tahun? Ya. Alamatnya di mana sih Mas? Kalau mungkin warganet yang nggak tahu Batik Purwa. Untuk alamat Batik Purwa sendiri itu di Jalan Angguran Jaya Jalan Angguran Jaya 1 nomor 133. Oh gitu. Itu di belakang garasi Akas 4 lah. Atau di timur Pasar Ayam. Timur Pasar Ayam tuh biasanya orang mengenalnya Timur Pasar Ayam gitu, lebih gampang lah gitu ya. Tapi saya memberi kemudahan ke warganet kalau misalkan kita ingin menemukan Purwa Batik Studio atau Purwa Batik Galeri, itu bisa ditemukan di Google, via Google gitu. Dengan kata Purwa Batik Studio atau Purwa Batik Galeri sudah langsung muncul. Wah, padahal Mas Niko yang membedakan dari Salam Channel Ngopi ini, setiap ada konco ngopi, kita undang ataupun kita ke sana, yang pelaku usaha yang masih belum ada titik koordinatnya di mapnya itu. Iya. Padahal kan kita bantu. Ternyata Batik Purwa sudah ada sendiri, ya sudah, berarti PR kita berkurang satu. Iya, gitu bisa. Jadi keistimewaannya Salam Channel Ngopi itu gitu. Jadi kita nggak hanya podcast aja, kita bantu pelaku UMKM, kita bantu, nanti kita titik koordinatnya, kita bantu mapnya, jadi sama-sama sharing, kita promosi lah kan gitu loh. Jadi
buat warganet, terutama untuk Pak Lurah Kebon Sari Kulon, sesuai dari janji Salam Channel, kita akan mengeksplor semuanya Kebon Sari Kulon. Tinggal satu Kebon Sari Kulon yang mungkin masih ada, yaitu Lembu Ireng. Kita tunggu jadwalnya Lembu Ireng ya. Jadi mohon maaf, ini masih jadwalnya alhamdulillah padat banget nih. Iya. Jadi Mas Niko, sampai sekarang karyanya ada berapa? Untuk saat ini kita yang dibawa pulang juga yang kerja di rumah itu kurang lebih 18 orang. 18 orang? Ya. Mas Niko sendiri? Beda sama Mas Niko? Beda. 19 dengan saya. Kalau Mas Niko sendiri, tupoksinya apa ya? Pekerjaannya, desainnya atau di mana Mas Niko? Lebih ke desain, quality control, lebih gitu. ke pegang kendali pemasaran juga, pegang gitu. kendali manajemen gitu juga. Saya kira latar belakangnya kayak iso beralih ke batik, sejarahnya ya apa Mas? Mungkin bisa diceritakan ke warganet. Berawal gitu. dari ini ya, Iseng. awalnya kan kerja Mas Ferry tahu sendiri Ya, kita kerja di ya. travel, kerja di jalanan, kerjanya juga nggak ada gaji bulanan, terus karena tuntutan perut juga. Baru tahu tuntutan perut, bukan tuntutan hidup, tuntutan perut, baru tahu. Nah, dari situ awalnya ada yang nawarin kesempatan buat belajar batik di Sidoarjo. Oh gitu. Belajar batik di Sidoarjo, saya sebulan di sana di tempatnya Pak Erwin Sosrokusumo namanya. Dia salah satu. Disapa dulu dong Pak Erwin. Ya, selamat bergabung Pak Erwin. Kalau misalkan bergabung, pasti harus bergabung Pak. Anak didiknya di sini sekarang Pak. Pak Erwin itu salah satu pioner batik lah di Jawa Timur ya. Nah, saya 1 bulan di sana. Saya belajar batik, tentang dasar batik, ilmu-ilmu dasar tentang batik itu belajar di sana. Dan ternyata beliau juga mengajarkan pemasaran gitu. Saya juga waktu pertama kali diajak pameran sama beliau. Yang namanya pameran tuh bagaimana sih? Nah, waktu itu beliau mengajak saya untuk ikut beliaunya pameran di Indonesia Fashion Week 2012. Di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta waktu itu. Jadi waktu pertama kali mengenal pameran langsung di Jakarta. Tingkat nasional ya? Iya. Wow. Oh, kayak gini ya pameran gitu. Nah, terus dari situ sebulan di sana saya pulang ke Probolinggo langsung. Dengan adanya modal yang tabungan yang ada, saya belanjakan bahan, saya bikin alat, belanja alat. Nah, dari situ langsung saya mulai untuk produksi. Dari situ masih belum bisa seperti sekarang sih batiknya, masih bisa dibilang belajar lah, masih kocar-kacir gitu. Tapi memang belajar batik ini memang dari hati ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan ada orang nanya batik, mau belajar batik atau mau ngobrolin batik, itu bicara batik adalah bicara masalah hati. Iya, benar. Betul. Ketika bicara batik itu kan juga seni kan ini. Iya. Seni memang identik sama hati. Iya, betul. Jadi seni itu tidak bisa dipaksakan, kan seperti itu. Ya, bakat lah seperti itu. Iya. Sampai sejauh ini, Mas Niko, jadi sampai pernah ke Jakarta ya? Pernah. Pameran yang paling jauh? Kalau untuk pameran yang untuk Purwa sendiri Iya, ya, Purwa. untuk Purwa sendiri pameran paling jauh ke Bali. Oh, ke Bali. Iya. Tapi memang banyak kesempatan, ini bukannya saya mengunggulkan diri saya sendiri, tapi memang karena kadang kesempatan pameran itu datang di waktu yang mepet, akhirnya saya tolak. Oh gitu. Itu sebenarnya banyak tawaran pameran yang di saya, cuman saya tolak karena memang persiapan saya kurang gitu. Saya nggak mau ketika pameran hasilnya nggak maksimal begitu. Iya, bener itu. Menjaga kualitas kan. Iya, betul. Jadi kalau berbicara masalah dari hati ya, Mas Niko, susah nggak sih belajar batik itu buat orang awam? Sebetulnya enggak sih, Enggak gampang ya? ya. Bisa Iya. apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh ilmu katon. Nah, Jadi ilmu yang bisa dilihat, walaupun kita melihat, kita bisa meraktek langsung gitu. dan yang Cuman perlu hubungannya itu sama ketelatenan aja sih, kesabaran Bener. itu aja. yang perlu dipahami bahwa warganet bahwasanya ketika belajar batik ada satu kunci, yaitu kemauan. Ya. Kemauan dengan tekad yang keras sebetulnya. Kalau untuk
hasil nanti hasil adalah sebuah proses kan ya. Iya. Jadi bagaimana orang melihat oh ini bagus apa enggak, tapi yang penting itu adalah kemauan yang kalau ulet ya buktinya kayak seperti Mas Niko ini. Jadi 9 tahun jadi untuk menggeluti dunia batik ternyata alhamdulillah sampai sekarang ya ini ya hasilnya panennya sekarang kan gitu. Pasti ada liku-likunya dong gitu loh. Banyak sekali. Iya, nah, itu bisa diceritakan liku-likunya. Jadi ketika seperti halnya manusia itu kan adalah roda, kehidupan itu kan roda kadang kita merasa ada di atas, terus habis gitu moro-moro jeblong, jadi habis gitu bisa naik lagi. Iya, gimana pengalaman yang terpahit lah gitu loh. Pengalaman terpahit itu waktu awal-awal menjajaki pasar online ya. Oh gitu. Ya. Oh, sekarang sudah online? Oh sudah. Woi, sudah. alhamdulillah warganet online. Sudah online, tapi kita masih belum masuk ke ranah e-commerce. Jadi saya apa masih, itu? Jadi kayak semacam aplikasi-aplikasi belanja gitu. Itu kita masih belum masuk di sana. Jadi kita masih melalui sosial media, gitu, melalui chatting-chatting gitu. Nah gitu kita lewat itu saja sih selama ini. Awal-awal saya masuk ke dunia seperti itu ternyata, saingannya gila gitu. Saingannya gila dan itu berawal dari saya menawarkan produk nggak ada yang lirik itu selama hampir 2 tahun. Saya tetap optimis itu. Upload terus, promo terus akhirnya sampai ketemu satu komunitas dan ada beberapa pelanggan juga dan itu di luar Probolinggo, alhasil bisa tembus di keluar Probolinggo pasarnya dari situ. Dan dari situ juga dari mereka juga saya belajar bagaimana sih kualitas batik yang bagus itu. Mereka selalu memberi masukan, Mas ini begini. Oh iya Bu, terima kasih gitu. Nah kita perbaiki lagi, kita berproses lagi, kita belajar lagi gitu. Benar. Bagaimana cara memenuhi keinginan pasar begitu. Karena kan selera konsumen, selera pasar kan tetap kita harus update ya. Iya, betul. Setiap tahun, kadang bukan setiap tahun sih pasti berubah ya, mungkin setiap hari pasti berubah. Kemauan konsumen seperti apa. Yang terpenting adalah kita kan bisa menerima ya. Iya. Menerima suatu masukan itu kan keberhasilannya memang di sana kan gitu loh. Oke, Mas Niko terkait persaingan kita di Kecamatan Kanigaran sendiri sebetulnya kan kita kan juga ada beberapa pelaku usaha UMKM khususnya di batik. Kita juga ada menyapa Pak Yono, ada Pak Yono di Kelurahan Sukoharjo. Terus menurut Mas Niko sendiri, iklim batik di Kota Probolinggo gimana, Mas? Cukup bagus ya. Bagus ya. Jadi kebetulan juga sama pihak Pemkot kita difasilitasi untuk bergabung di satu paguyuban untuk pembatik-pembatik kota. Dari situ kita bersaingnya sehat gitu ya. Jadi maksudnya begini, kita tidak saling ambil order gitu ya. Kita tidak saling ambil order. Misalkan begini, ini karakter batiknya siapa sih? Kita misalkan saya dapat orderan. Oh, ini bukan karakter batik saya gitu. Nah, ini karakter batiknya si A gitu. Nah, ini bukan memaksakan untuk mengerjakan, tapi kita alihkan order tersebut melalui lewat seperti itu. Jadi kita saling kerjasama lah istilahnya. Ya mungkin itu adalah fungsi dari pemerintah sebetulnya ya. Iya. Jadi memang banyaknya pengrajin batik bukan serta-merta untuk di satu sisi menjatuhkan kan seperti itu. Iya. Jadi pengrajin batik memang ada paguyubannya yang sampai saat ini ya sudah terjalin kerjasamanya. Jadi ketika Mas Niko ada orderan banyak, secara otomatis kan tidak mungkin dikerjakan semuanya. Iya, bisa sharing. Dilempar ya, kan. Bukan dilempar sih, jadi di sharing seperti itu. Jadi misalkan yang satunya sharing, termasuk di Kecamatan Kanigaran Mas Niko, kita juga ada sih kalau nggak salah di Batik Tengger itu kan juga, ini punyanya Kelurahan Kanigaran ya? Batik Tengger apa Batik mana itu? Iya. Batik Tengger ya, itu Kelurahan Kanigaran. Terus Kebon Sari Kulon juga ada. Kebon Sari Kulon ada 2. Ada 2? Ada 2. Purwa sama? Purwa Batik dengan Wahyulatri Batik. Oh itu. Ini sama-sama kan bersinergi sebetulnya ya. Iya, betul. Jadi yang terpenting buat kami adalah Kecamatan Kanigaran tetap mensupport pemerintah kota khususnya. Jadi ya marilah kita
duduk bersanding berdampingan untuk mengembangkan batik. Iya. Karena yang pasti ya daripada batik diakui banyak diakui oleh negara tetangga. Betul sekali. Ya saya sendiri nggak terima kalau batik itu diakui negara tetangga. Itu sakit sekali tuh. Sakitnya tuh di sini. Ya. Oke, Mas Niko ya, kita tahu bahwasanya banyak corak-corak batik yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Probolinggo ya. Jadi sebetulnya yang menjadi ciri khas batik, purwa batik itu apa, Mas? Kalau untuk yang menjadi ciri khasnya purwa batik ya, motifnya lebih ke 3 dimensi ya. Oh, 3 dimensi. Lebih ke kontemporer, lebih 3 kontemporer. dimensi bentuknya, lebih ke kalau misalkan di istilah seninya itu adalah realis. Oh, realis. Iya, hiperrealis atau realis. Jadi lebih ke menyerupai bentuk yang nyata, bentuk yang seperti aslinya begitu. Jadi itu yang menjadi ciri khas batik kami. Seperti itu. Sebagian besar itu batik-batik yang ada di Indonesia itu kan masih gambar-gambar flat gitu ya, masih gambar 2 dimensi atau apa gitu yang dituangkan di kain gitu. Nah, kita mencoba membuat inovasi dan itu masih ada beberapa di Indonesia, masih belum banyak. Nah, itu saya mengambil aliran tersebut. Oh. Kalau sampai saat ini yang sudah menjadi karya brandingannya ya. Jadi ketika itu kan pasti ketika kita berbicara branding otomatis kan ada salah satu ciri khasnya. Sampai saat ini kalau purwa batik itu sampai sudah berapa karya? Berapa karya? Banyak ya. Nggak terhitung. Ya maaf warganet saya yang keliru ngomongnya pertanyaannya. Jadi ketika berbicara dengan pelaku seni yang pastinya nggak kehitung karyanya. Apalagi kalau seni batik karena mereka mencoret-coret sudah jadi karya yang mungkin bagus. Beda kalau sama saya, kalau mencoret-coret ya pasti nggak jadi apa-apa kan seperti itu. Oke, sekarang kembali flashback. Untuk proses pengerjaan batik, kita kan nggak tahu. Mungkin warganya juga masih yang orang awam juga nggak tahu. Proses pembuatan batik sehelai mungkin ya. Satu lembar kain ya. Satu lembar kain. Mulai dari proses itu butuh berapa? Mungkin bisa dijelaskan butuh berapa hari, terus tahapannya seperti apa gitu. Gimana Mas Niko? Untuk paling cepat itu kita membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari. Paling cepat. Dari proses awal, yang jelas desain sudah siap ya. Desain sudah siap. Itu untuk proses awal perbatikan itu sampai selesai itu paling cepat 3 hari. 3 hari. Paling lama ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Tergantung kesulitan motifnya. Seperti itu. Sama mut-mutannya ya. Iya. Ya, itu pertama dari proses batik itu gimana, Mas? Nyanting itu ya? Pertama kita nggak nyanting dulu. Ada prosesnya sebelum nyanting kita ada. Jadi dari kain yang kita potong itu kita proses dulu kainnya. Setelah kita proses kainnya, baru kita gambar desainnya di kain. Kita ngeblat lah istilahnya. Ngeblat desain yang dari kertas ke kainnya. Nah, setelah proses ngeblat selesai ini baru kita masuk ke proses canting itu. Nah, yang menggunakan canting yang orang kenal kita sekarang proses batik itu ya pakai canting itu. Nah, itu kan. Nah, baru proses itu. Nah, setelah proses percantingan selesai, proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan, proses finishing. Oh gitu. Ya, setelah proses finishing selesai, kalau misalkan mau diproses batik lagi itu juga bisa. Atau misalkan mau langsung dijual juga bisa seperti itu. Jadi proses berbatikan itu bisa 1 lembar kain itu bisa 1 kali proses batikan, bisa juga berkali-kali proses batikan seperti itu. Oh, itu dibutuhkan waktu 3 hari. Kalau itu yang anggap desainnya yang biasa ya. Iya, paling simpel itu 3 hari, paling cepat. Jadi proses untuk ngeblat itu mungkin tidak sampai sehari ya? Iya, paling cepat 2 jam lah. 2 jam. Ya. Terus habis itu baru mencanting bukan ya? Iya, mencanting. Setelah mencanting itu biasanya paling cepat itu 6 jam lah, paling cepat 6 jam. Paling cepat 6 jam setelah proses pencantingan selesai, proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan kita nggak bisa langsung finishing, kita harus nunggu kering dulu. Harus nunggu kering dulu selama 24 jam biar benar-benar fix warnanya. Setelah proses pengeringan warnanya sudah fix,
kita baru masuk ke proses finishing. Finishing ya. Iya. Oke, Mas Niko, ini ada sebuah pertanyaan dari warga net. Jadi termasuk saya sendiri sih. Saya pernah ke suatu showroom ya, galeri di luar kota, dan ternyata harganya itu sampai jutaan rupiah sebetulnya kan, seperti itu kan ya. Padahal saya sendiri kalaupun lihat sebetulnya apa sih keunggulan apa yang kok sampai 10 juta, 20 juta. Padahal itu masih bentuk kain gitu loh. Jadi sebetulnya yang membedakan tuh apa, Mas Niko? Kalau ini saya mungkin sedikit informasikan juga. Kalau untuk yang era sekarang itu bahkan bicaranya M. Oh, ada yang M. Bahkan ada satu teman saya di Jogja, satu lembar kain batik ditukar dengan BMW M5. Wow, itu. Nah, kalau bicara masalah harga ya. Nah, itu yang berbicara adalah seni yang pertama. Yang kedua adalah tekniknya. Jadi semakin rumit kita mengerjakan batiknya, semakin lama proses yang kita kerjakan, itu maka harganya akan semakin tinggi. Seperti itu. Ya, beda dengan kalau di batik kita ada beda ya antara mahal dengan tinggi. Seperti itu. Bedanya apa? Nah, bedanya seperti ini. Misalkan ada teknik simpel, kita jual harganya yang misalkan yang seharusnya kita jual harga 200.000, kita jual 1 juta, itu harganya mahal. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau misalkan harga yang dengan teknik yang memang sudah bisa dibilang dari hasilnya sudah kelihatan. Oh, ini sebenarnya wajar, harganya 10 juta itu harga tinggi. Seperti itu. Gitu. Iya. Jadi yang perlu dipahami warnet, saya sendiri baru tahu kalau ada batik harga mahal dengan batik tinggi. Ternyata kalau harga mahal yang harusnya yang standar dihargain dengan harga yang standar, ternyata dihargain dengan harga yang sangat tinggi, itu harganya termasuk batik mahal. Iya. Tapi ketika yang batik tinggi, memang kualitasnya memang benar-benar benar-benar memang ya sangat berkualitas kan. Seperti itu. Jadi apakah termasuk kalau bahannya misalkan batik yang kemarin kayak yang M, misalkan berbicara masalah batik yang 1M ya, anggap MM-an. Itu kualitas kainnya sendiri juga berpengaruh ya, Mas? Iya, berpengaruh. Kain sutra gitu ya? Sutra, dan sutranya itu kita biasanya kalau teman-teman yang ada di Indonesia sini ya, teman-teman yang saya kenal itu kebanyakan kita sutranya impor. Oh, gitu. Karena memang kualitas ada kualitas yang diproduksi di Indonesia, tapi memang kadang kita masih kurang pas dengan kualitasnya seperti itu. Jadi kita ada impor dari Thailand dan itu harganya lumayan. Lumayannya berapa? Biasanya kan kita kalau beli kain satu gulung ya. Iya. Satu gulung gitu. Itu satu roll ya. Satu roll kain itu kita bisa kalau misalkan dibanding bisa dapat motor satu lah. Motor baru itu. Satu rollnya? Satu rollnya. Motor apa mobil? Motor yang paling tinggi lah harganya. 30-an? Iya, sekitar segitu. Satu roll kainnya itu? Iya, satu roll kain. Itu belum proses, belum lain-lainnya ya, belum biaya produksi yang lain seperti bahan yang seperti misalkan kan kita di batik ada istilahnya malam ya. Iya, malamnya. Nah, itu memang ada yang ada tingkatannya? Ada tingkatannya juga. Ada segi kualitasnya juga. Biasanya kita kalau yang kualitasnya bagus itu kita produksi sendiri. Itu ada campuran dari malam tawon. Jadi sarang tawon yang direbus itu kan akan mengeluarkan lilin ya. Nah, itu lilinnya yang kita pakai. Nah, itu harus pakai tawon dari tawon liar. Dan itu kita hunting bisa sampai, kadang teman-teman kita hunting sampai Papua, sampai Kalimantan, sampai Sumatera untuk menghasilkan untuk kualitas, mencari tawonnya, mencari malam tawonnya itu atau biwax lah istilahnya. Biwax itu dengan kualitas yang bagus. Seperti itu. Kalau yang saya yang tahu malamnya itu malam Minggu seperti itu. Saya nggak bisa kebayang, Mas Diko, dalam artian ketika kita menggunakan batik yang berupa M, ketika kita pakai rasanya seperti apa kita nggak bisa kebayang sih. Kebanyakan sih yang beli itu tidak untuk dipakai ya. Koleksi malah. Memang kolektor dia. Hanya kolektor. Oh, alah, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi makanya kan kalau kayak saya sendiri bisa bisa memahami sih gitu loh. Iya. Karena kan ketika kita berbicara masalah seni itu kan roso. Iya. Jadi rosonya jadi ada seperti apa sih gitu loh. Jadi sama halnya kita menyanyi. Jadi itu enak seperti itu. Tapi kan feel-nya yang mungkin yang itu akan menjadi acuan. Berbicara batik sebetulnya ada batik tulis kan sama batik cap sebetulnya ya. Iya.
kelebihan sama kekurangannya ya apa Mas? Kalau untuk batik tulis itu lebih ke kelihatan seninya. Seninya. Ya. Nah, kalau untuk batik cap itu kan lebih ke monoton. Nah, misalkan batik cap itu kita bikin lingkaran, kita pakai cap, bikin lingkarannya pakai cap, pakai stempel, kayak stempel gitu ya. Itu pasti bentuknya sama semua dalam satu lembar. Nggak ada meletot-meletot. Iya, kalau misalkan batik tulis, ibarat kita nulis huruf A dalam satu lembar, huruf A semua, pasti ada bedanya. Pasti. Nah, seperti itu. Oh. Cara memberi gambaran kasarnya seperti itu. Oh, samanya kita tanda tangan ya ada 10 tanda tangan nggak mungkin sama tanda Iya, tangannya. Ya. betul. Pasti ada yang ini. Oke, warganet ini adalah salah satu owner atau founder dari Purwa Batik dan ini ada menjadi inspirasi mungkin buat para anak-anak muda sekarang bahwasanya beliau sampai saat ini sudah 9 tahun di Purwa Batik. Nah, inspirasi apa? Jadi mungkin adanya ketekunan dari Mas Niko, adanya keseriusan dalam semangat bekerjanya, tidak mengenal putus asa ya mungkin sampai sebesar ini Purwa Batik. Oke, Mas Niko. Ya. Omset sampai sekarang lumayan lah. Alhamdulillah sih untuk tahun 2021 ini kita masih belum ngitung ya. Kita bisa ngitungnya tiap akhir tahun ya. Iya. Nah, SPT itu ya? Ya, SPT itu alhamdulillah di awal pandemi malah kita rekor tertinggi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Terkadang kan ada yang ngomong pandemi, oh gara-gara pandemi, terkadang memang iya. Jadi ketika beberapa kali kita podcast ya, jadi ada di satu sisi ada yang memang bukan diuntungkan ya. Iya. Ada di satu sisi ada yang menikmatinya. Jadi ada yang di satu sisi ada yang memang terdampak, sebetulnya bukan terdampak. Jadi pandemi ini sebetulnya kan memang tidak kita inginkan. Tapi di satu sisi Tuhan menciptakan seperti ini musibah, bukan musibah. Ada ketika saya bilang musibah disalahkan, jadi bukan musibah ya. Ya Tuhan menciptakan pandemi ya memang sudah garisnya untuk pandemi. Jadi di satu sisi memang ada beberapa yang hikmah dari pandemi itu. Oh sampai saat ini malah rekor ya? Malah rekor tertinggi dalam sejarahnya Purwa Batik berdiri. Purwa Batik sendiri? Iya. Sampai berapa Mas? Ya. Kalau mau dekat nanti saya cut. Kurang lebih 400 lah, 1 tahun. Wow, 400 juta? Wow, ya sih. Aku kalau sampai 400 aja. Itu sudah net ya? Net. Alhamdulillah. Wow, harapan kita adalah bahwasanya Purwa Batik kalau memang netnya segitu, ya ke depan mungkin bisa membuat showroom ya Purwa Batik. Wow, ya. Siapa sih nggak tahu. Dan syukur-syukur nanti kita buatkan galeri khusus khusus ya produk oleh-oleh khas Kecamatan Kanigara nantinya. Itu harapannya dari Pak Camat sih. Kita ingin mengumpulkan beberapa pelaku UKM mulai dari makanan semuanya dan termasuk dari pelaku yang seni batik kan seperti itu. Oke, Mas Niko. Terakhir sampai saat ini angan-angan Mas Niko untuk Kota Probolinggo apa Mas? Jadi nggak mungkin kan Mas Niko sendiri ya mungkin nggak mungkin masih muda terus, otomatis kan sampai tua. Pernah terpikirkan nggak kalau memang di rumah Mas Niko anggaplah misalkan di galerinya Mas Niko mungkin mengajarkan kepada mungkin anak teman-teman untuk mensosialisasikan batik gitu loh. Nah, itu Mas sih Niko. Mimpi yang selama ini selalu saya dapat tantangan ya. Terus selalu gagal juga. Mungkin karena cara saya juga yang salah waktu itu. Saya ingin sih terutama ke anak-anak putus sekolah. Kebetulan kan di rumah saya banyak anak putus sekolah. Nah, itu saya memberikan suatu perbekalan kehidupan, perbekalan suatu keterampilan ke mereka. Itu yang selalu saya gagal. Padahal saya di rumah dan khususnya saya tidak terbatas di tetangga saya aja sih. Iya. Semua warga Kota Probolinggo yang pengen belajar batik di saya. Itu saya gratiskan padahal. Tapi susah gitu loh, terutama di usia-usia muda ya. Usia-usia muda, di anak-anak usia muda, mereka lebih memilih ke menjadi pekerja yang mendapatkan gaji bulanan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita terjun di batik, kita terjun di dunia usaha itu asik gitu loh. Iya. Tapi susah gitu. Membuat mindset mereka bahwa ayo terjun di dunia usaha itu asik gitu, itu
masih susah gitu, masih mendapatkan tantangan di sana. Nggak banyak. Jadi hanya satu dua yang bisa nyambung lah dengan saya, dan kebanyakan bisa dibilang 90% bahkan 95% itu masih aku lebih baik kerja aja ikut orang, dapat gaji bulanan. Itu mereka lebih memilih itu sih. Itu tantangan saya. Mereka masih pola pikir mereka masih seperti ya lebih baik aku kerja ikut orang, dapat gaji bulanan dan dapat penghasilan pasti gitu. Padahal tantangan di dunia usaha itu lebih asik gitu loh. Kalau misalkan kita dapat hokinya, kita sudah kepegang pasarnya, lebih dari yang yang kita dapatkan gitu. Warganet merinding saya dari Purwabatik Mas Niko. Jadi sudah menggratiskan untuk bagi para mungkin di luar yang ingin belajar batik, yang ingin belajar batik kepada Mas Niko. Beliau sudah melaksanakan amanah seperti itu kan ya. Tapi di satu sisi masih adanya mindset dari beberapa orang, jadi itu beberapa warga atau semuanya anak-anak muda sekarang yang masih masih lebih mementingkan untuk penghasilan yang dirasa tetap. Tapi di satu sisi mindset itu mari kita sama-sama, itu memang sebuah tantangan Mas Niko. Jadi tantangan dalam artian bukan merubah ya, itu sebuah tantangan bagaimana sebetulnya pengrajin batik pun juga bisa survive, dalam artian bisa kok menghasilkan yang sebulan tetap, sebetulnya kan bisa kan ya, tantangannya di sana kan ya. Jadi kalau buat saya sendiri bukan ya maaf Niko, bukan gagal, belum waktunya. Jadi ketika kita punya niatan yang insya Allah itu ikhlas, jadi ya ini masih belum waktunya, dan ketika nanti sudah waktunya insya Allah ya Mas Niko sendiri akan wow luar biasa. Jadi niatan yang tertunda, bukan niatan, ini hasil yang masih tertunda kan gitu loh. Betul. Jadi apalah memang benar. Jadi ketika kita ya omset yang sedemikian rupa, yang sedemikian besar maksudnya, jadi kita tetap harus diimbangi dengan sisi sosial sebetulnya itu ya Mas Niko ya. Bagaimanapun juga ya itu sudah ada haknya, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya sangat mulia. Ini adalah kegiatan yang sangat mulia oleh Batik Purwa, khususnya Mas Niko. Jadi mari, mungkin yang enggak tahu yang kalau di galerinya Mas Niko Purwa Batik ada gratisnya ya. Kalau mau belajar batik semua boleh. Bukan semua. Hanya orang Kelurahan Kebonsari Kulon, boleh. Boleh, semua warga kota. Warga kota. Iya. Wow. Ini warga yang perlu dipahami, di Purwa Batik, tepatnya di Kelurahan Kebonsari Kulon, alamatnya seperti yang disampaikan oleh Mas Niko. Galeri Purwa Batik membuka secara gratis bagi mereka yang ingin belajar batik. Ini adalah satu kegiatan yang sangat mulia yang digagas oleh Mas Niko. Oke. Terakhir Mas Niko, ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Probolinggo dan sahabat ini ya, tanpa mungkin ya memang disadari sih seperti ini kan mungkin juga ada sedikit banyak ada peran campur tangan dari pemerintah, ada nggak? Kalau untuk batik khususnya terutama untuk Batik Purwa dan juga untuk pengrajin batik yang ada di Kota Probolinggo. Kalau untuk yang disampaikan sih kita hanya mengucapkan terima kasih ke pemerintah Kota Probolinggo. Karena apa? Pemerintah Kota Probolinggo benar-benar memperjuangkan kita pembatik di Kota Probolinggo, dan sudah banyak yang diberikan. Tinggal tugas kita pembatik dan terutama Purwa Batik, apa sih yang harus kita berikan ke Kota Probolinggo? Nah, tinggal itu saja tugasnya kita. Berkarya. Betul. Ya seperti itu ya. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ini mau ajang curhat ini Mas. Nggak ada sih. Cuman itu aja sih. Cuman benar-benar rasa terima kasih yang sangat besar kepada pemerintah Kota Probolinggo yang perhatiannya sangat luar biasa ke pelaku UKM, terutama di UKM batik ya, terutama di Purwa Batik. Purwa Batik sudah diberikan banyak oleh pemerintah kota. JKPP ya? Iya betul. Tinggal tugas saya
sebetulnya. Yang saya pikirkan tuh sampai saat ini yang masih belum bisa tembus ke luar Probolinggo. Yang Apa itu Mas? mengenalkan nama Probolinggo di kancah luar, termasuk di luar negeri. Dan ini masih baru beberapa orang saja yang baru mengenal Probolinggo dari pelanggan saya yang ada di luar Probolinggo dan bahkan di luar negeri. Itu hanya beberapa orang yang baru kenal Probolinggo, masih belum secara meluas. Saya dulu sedikit miris melihat nama Probolinggo ketika teman-teman saya di luar daerah, di mana sih Probolinggo itu mereka tahunya di Jawa Tengah gitu loh, bukan di Jawa Timur. Nah, dari situ akhirnya saya tergerak untuk saya harus memberikan sesuatu ke pemerintah Kota Probolinggo, terutama ke Kota Probolinggo, bahwa saya harus mengenalkan nama Probolinggo di luar gitu. Itu tugas saya. Untuk pemberian, untuk apa yang disampaikan ke Pemkot, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Karena apa? Banyak yang sudah diberikan pemerintah kota, seperti itu. Dan itu adalah salah satu bentuk, ya memang peranan pemerintah sebetulnya memang semuanya seperti itu. Iya. Jadi mungkin dari DKUPP, termasuk di Dekranasda sendiri, jadi termasuk ada apa namanya komunitas apa yang ada di Batik, ya komunitas masih kok ikut Kipro Kota, ya ikut namanya. Kota. Jadi yang pasti warganet kepingin tahu ya ini adalah di depannya adalah salah satu produk dari Mas Niko Purwabatik. Dan ya mungkin harapannya ke depan. Jadi Mas Niko bisa membuat karya batik ngobrol pintar. Nah, itu jadi PR Mas Niko. Kita ya mungkin ini PR-nya dari Mas Niko. Kita buat satu contoh batik Salam Channel ngobrol pintar. Wah, itu nanti iklannya Purwabatik. Seperti itu. Oke Mas Niko, terima kasih atas kehadiran terima kasih banyak di tengah kesibukannya. Warganet susah loh ini sama Mas Niko, mau janjian pun susah. Oke, Mas Niko, greeting Mas Niko mungkin kepada buat para konco ngopi. Nah, kita kan punya program ngobrol pintar. Kalau narasumbernya namanya konco ngopi. Jadi ngobrol pintar ini ya mungkin bisa greetingnya. Jangan lupa like, subscribe di Salam Channel Kanigaran. Oke, monggo Mas Niko. Ya, buat warganet pemirsa Salam Channel Kecamatan Kanigaran, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share sebanyak-banyaknya channel Salam Channel Kecamatan Kanigaran biar kita bisa berkembang lebih luas lagi, biar kita bisa berkarya lebih lagi, dan UKM Kota Probolinggo khususnya di Kecamatan Kanigaran bisa lebih dikenal lagi di kancah dunia. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi Mas Niko kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di sini, dan sekali lagi warganet bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita akan berusaha untuk pelaku seni batik berkarya. Insya Allah apa yang menjadi proses adalah merupakan sebuah hasil yang maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.